Bahkan dari beberapa jenderal Purnawirawan Angkatan Darat ini lebih banyak mengungkap tentang kondisi Indonesia kekinian. Ternyata sekarang di Indonesia ada peperangan. Tapi kita kan tidak tahu. Kenapa TNI diam? Saya tanya, sebagai sipil kan Pak, saya sebagai seorang sipil, saya tanya, kenapa dalam kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja ini kok TNI diam? Karena ternyata TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI tidak boleh masuk wilayah sospol, tidak boleh masuk wilayah sosial politik. Jadi TNI wajib balik ke barak. Bahwa sekarang di Indonesia, kader-kader komunis yang jadi wali kota, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi staf menteri, kader-kader komunis yang hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI, DPR pusat, itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada Islam, umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Memang lebih banyak dalam pertemuan itu pembahasan tentang Indonesia, yaitu I-Polri Sosbud Hankam. Itu yang dibahas. Bahkan dari beberapa jenderal Purnawirawan Angkatan Darat ini lebih banyak mengungkap tentang kondisi Indonesia kekinian. Ternyata sekarang di Indonesia ada peperangan. Tapi kita kan tidak tahu. Iya kan? Tapi menurut jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat ini sudah terjadi peperangan. Kita saja yang nggak paham. Kita cuma tenang-tenang saja. Jadi yang pertama diungkap yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya itu perang nirmiliter, non-militer. Tapi daya rusaknya dahsyat. I-Polri Sosbud Hankam. Kerusakannya luar biasa. Fasad, terjadi kerusakan dan semua ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk menguasai Indonesia, ini lewat boneka. Apa kalau bahasa kasarnya itu lewat pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianat bangsanya daripada penyelamat bangsa. Ini proxy war. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu neo-cortex war. Neo-cortex war. Jadi perang narasi yang dijadikan sasaran tembak Islam, umat Islam yang dijadikan sasaran tembak. Yang pertama diawali dengan narasi radikal, ya kan? Nah, ini. Selama ini kan umat Islam terus yang dipojokkan seperti itu. Tidak tahunya kita akhirnya tahu, oh ternyata yang nuduh radikal ini lebih dahsyat keradikalannya. Karena apa? Menghancurkan negara. Jadi ternyata umat Islam yang mayoritas ini dituduh radikal itu hanya untuk mengalihkan perhatian, pengalihan isu. Padahal yang menghancurkan negara ini yang nuduh ini tadi. Jadi gini Pak, ya kan? Nudingnya itu gini. Nudingnya ke umat Islam padahal ujungnya di dirinya sendiri. Radikal, ya kan? Radikal. Tapi ujungnya di menghantam dirinya sendiri. Justru yang memberikan stigma itu yang menghancurkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya akan terbongkar semuanya. Jadi benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya. Nah sekarang setelah stigma radikal itu sudah rakyat semua sudah paham gitu ya, sudah paham. Ternyata mereka sendiri gitu ya. Nah sekarang ganti lagi Pak. Dialihkan isunya, yaitu dipusatkan di pondok pesantren Az-Zaitun, Indramayu. Ini. Al-Quran dilecehkan. Rasulullah dilecehkan. Ya kan? Bahkan dia memproklamasikan bahwa dia seorang komunis. Ya kan? Dia sudah memproklamasikan dia komunis. Ideologinya komunis. Dia lecehkan Islam. Dia lecehkan sampai masjid pun dilecehkan. Itu masjid itu tempatnya orang yang kacau katanya. Ini. Jadi semua dilecehkan. Tapi aman-aman saja kan? Nggak pernah ditangkap kan? Nggak pernah. Dipelihara oleh negara. Dipelihara. Jadi seperti ini. Aneh bin Aceh. Tapi Masya Allah. Padahal ini ya kan? PBNU Jawa Barat sudah mengeluarkan fatwa. Ini adalah
pesantren sesat. Ya kan? Majelis Ulama Jawa Barat sudah menyatakan ini pesantren sesat. Tinggal eksekusi nanti. Tapi bisa enggak kira-kira? Soalnya backingnya gede-gede. Backingnya ini gede-gede. Jadi itu Neo Cortex War. Jadi perang narasi. 2 minggu yang lalu, saya dipanggil mantan Panglima TNI. Itu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Temu di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Saya begitu ketemu saya dirangkul. Ustadz, saya terus ngikuti videonya Ustadz di YouTube. Jadi Pak Gatot ini ngikuti video saya di YouTube gitu. Jadi terus Ustadz saya ngikuti. Jadi ternyata beliau ngaji juga. Ngaji juga. Makanya saya kaget Pak kagetnya itu gini, ketika saya safari dakwah di Solo, itu pas saya lagi orasi gitu ya, karena tablik akbar waktu itu, dan penuh, masjid itu penuh jamaahnya, itu saya diginikan sama takmir itu, diginikan. Jadi duduk di samping saya itu diginikan. Habis saya orasi selesai, saya tanya, ada apa? Ustaz, di depan masjid ada Kopassus. Ada Kopassus. Ya saya beritahu, ya aman. Ya kan? Wong dijaga Kopassus. Ya aman gitu kan. Nah ini saya kira intel atau mungkin dari kepolisian gitu ya. Saya kira gitu ya. Ternyata dari Kopassus. Akhirnya selesai acara, saya langsung dimasukkan ruangan takmir. Nah dari Kopassus ini masuk ke dalam. Terus saya dirangkul. Ustadz keluarga kami. Nah ternyata dari Kopassus grup 2. Di Solo itu kan markasnya panjang itu kan. Di pinggir jalan raya itu kan. Kopassus grup 2. Nah itu saya tanya, loh, Bapak dari Kopassus ini siapa yang merintahkan? Pak Gatot. Ya, saya ngambil, ternyata kalau jenderal atau apalagi mantan Panglima TNI, Pak, kalau pensiun itu ternyata masih punya power. Beda dengan polisi. Kalau polisi kalau pensiun kan wassalam sudah, Pak. Ya kan? Nah ini ternyata kalau Angkatan Darat masih punya power. Nah itu. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya diberikan beberapa info dari Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, tapi nggak boleh saya sampaikan. Jadi nggak boleh disampaikan. Yaitu yang penting Bapak intinya gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio, umat Islam Indonesia wajib bersatu. Kuatkan ukhuwah. Ini solusi. Ini solusi. Sampai saya tanya, kenapa TNI diam? Saya tanya, sebagai sipil kan Pak, saya sebagai seorang sipil, saya tanya, kenapa dalam kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja ini kok TNI diam? Karena ternyata TNI dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. TNI tidak boleh masuk wilayah sospol. Tidak boleh masuk wilayah sosial politik. Jadi TNI wajib balik ke barak. Makanya kenapa begitu beliau lengser, beliau bukan lengser, dilengserkan. Gara-gara apa? Gara-gara beliau menggerakkan nobar, nonton bareng, yaitu G30S PKI. Itu Pak, gara-gara. Waktu itu saya dapat tugas di ini Balikpapan. Jadi waktu itu saya diminta untuk memberikan presentasi dalam sebuah seminar. Jadi malam harinya itu Pangdam Mula Warman ngadakan nobar karena perintahnya Panglima kan. Nah di sana 2 lapangan besar di depan Masjid Istiqomah, masjidnya Pertamina itu full Pak. Semua lihat film G30 SPKI. Full. 2 lapangan besar. Habis itu besoknya saya diminta memberikan presentasi tentang pergerakan komunis di Indonesia. Ini saya sampaikan. Nah, Bapak-Bapak, akhirnya beliau didel sebelum pensiun. Sebelum kan Ibu? Jadi beliau didel, dilengserkan sebelum masa pensiun. Karena gara-gara program gerakan nobar nonton bareng G30 SPKI. Kenapa? Karena kan sudah tidak ada lagi Pak, peringatan kesaktian Pancasila di Lubang Buaya kan dihapus. Sudah tidak ada lagi. Habis itu di TVRI sudah tidak ada lagi. Film G30 SPKI sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika Babinsa mengadakan ini rahasia, ya kan? Buku-buku PKI yang ada di beberapa di Kediri waktu itu, di Pare Kediri, langsung dimarahi Babinsa. Jadi artinya apa? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, dalam video pendek di medsos itu sudah bukan rahasia lagi, Bapak Ibu bisa download itu. Jadi beliau mengatakan bahwa sekarang di Indonesia kader-kader komunis
Yang jadi wali kota, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi staf menteri, kader-kader komunis yang hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI, DPR pusat, itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada Islam, umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah. Tapi kan kita nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Sampai akhirnya saya punya tetangga kebetulan Komisi 7 DPR Pusat, DPR RI. Jadi tetangga saya di perumahan Permata Jingga, di perumahan elit. Akhirnya saya tanya, Pak Ridwan, namanya Pak Ridwan Hisam. Pak, Bapak kan Komisi 7 DPR Pusat. Saya dapat info, sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR RI, itu jumlahnya sudah 200 lebih. Benar enggak? Sudah benar, Ustaz. 200 lebih. Benar. Bahkan saya sampai dapat info dari beliau, Ustaz Andri tidak tahu sekarang di DPR RI itu ada 4D. 4D itu apa? Datang, duduk, diam, duit. Nah, itu bukan rahasia lagi. Sehingga tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sulit. Karena sudah dikuasai mereka. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenapa Pak Gatot Nurmantio begitu beliau dilengsarkan, beliau memberikan statement. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Benteng terakhir. Penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Makanya beliau memberikan amanah kepada saya waktu ketemu di Surabaya, di sebuah hotel bintang 5. Ustaz, ayo kuatkan ukhuwah kaum muslimin di Indonesia. Jadi pas ini Pak, motonya pas. Bangun kekuatan. Karena apa? Ternyata Cina untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu menyiapkan dana 20 triliun. Jadi biaya untuk memecah belah umat Islam di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, ya kan, itu 20 triliun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini PR bagi kita semuanya. Nah, ini tema yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum saya membahas tema ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan oleh tim Asa Charity. Saya masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabu ilallah." Rasulullah mengabarkan tidak ada hari-hari di mana amal soleh seorang hamba Allah itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari. Rasulullah mengabarkan qala as-shalah fil hijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 10 hari ini hari-hari yang paling dicintai oleh Allah jika kita sebagai hamba Allah beramal soleh. Ini paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Jadi mulai kemarin hari Senin, Selasa, Rabu, sekarang Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini kesempatan emas bagi kita untuk beramal soleh. Karena ini hari-hari di mana amal soleh seorang hamba Allah paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tim Asa Charity coba memunculkan yaitu program tahfidz Quran, program sumur bor, program masjid, ya kan? Nah ini kesempatan emas bagi kita. Terutama 10 hari sampai hari Selasa. Sekarang hari Rabu, sampai hari Selasa ke depan. Ini kesempatan. Jangan ditunda. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali ke materi kita. Ini sebagai solusi, yaitu merawat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Ini menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting sekali bagi kita umat Rasulullah SAW. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa As-Salatus Sa'ah, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul ahlas. Nah, Abdullah bin Umar ini tadi tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa makna fitnatul ahlas?" Rasulullah memberikan jawaban, qala, "Hiya harabun wa harbun." Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian. Atau kalau bahasa kita pengungsian.
Kira-kira sudah terjadi? Sudah. Di Timur Tengah. Kita bisa melihat peperangan dan pengungsian. Ini. Sudah kita saksikan bersama. Bahkan sampai Rasulullah memberikan urutan-urutan kejadian peperangan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazuna zaziratul Arab fayaqtahu Allah. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Thumma tazzunatur Rum fayaqtahu Allah. Thumma tazunad Dajjal fayaqtahu Allah." Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan ini tentang tazuna zaziratul Arab fayaqtahu Allah. Itu maknanya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Dan ternyata sudah kita saksikan. Mulai dari Tunisia ada Ben Ali tumbang. Bergeser ke Libya ada Muammar Gaddafi tumbang. Bergeser ke Mesir ada Husni Mubarak tumbang. Bergeser ke Yaman ada Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan ini akan terus bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Dan kemudian kalian akan menyaksikan apa? Persia. Ulama-ulama hadis menafsirkan diktator Syiah itu akan ditumbangkan, akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Sudah. Bapak kalau lihat breaking news, sudah mulai nampak. Kemudian, thumma tagzunatur Rum fayaqtahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Rom, inilah. Tanda-tandanya sudah mulai nampak apa belum? Sudah. Sekarang terjadi peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Suhur itu mengingatkan umat Islam jangan sampai ikut-ikutan. Jangan sampai terlibat dalam peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena ini peperangan antara orang kafir. Ukraina dan Rusia. Tapi Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian dengan Rom. Kira-kira tanda-tandanya sudah mulai nampak? Sudah. Sekarang negara-negara Timur Tengah sudah mulai merapat ke Rusia. Ya kan? Ini tanda-tanda sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nanti Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratu Sa'ah, itu nanti bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Setelah perdamaian itu akan terjadi. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan A'ma au Dabik. A'ma itu satu danau yang luas. Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berangkat dari Jabal Akrab, Provinsi Latakia. Ba'dal subuh. Alhamdulillah, nyampe di A'ma au Dabik itu jam 2 siang. Disitulah, kata Rasulullah, akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Rom itu di belakang Rom ada 80 arroya, 80 panji. Artinya ada 80 negara. Sekarang di belakang Rom masih ada 60 negara. Berarti kurang 20. Ini. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini pasti. Tidak bisa tidak. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah ngasih kabar. Ini belum terjadi, Bapak-bapak, Ibu, belum terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratu Sa'ah. Apa? Sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kemudian sepertiga pasukan Islam gugur sebagai syuhada. Mati syahid. Sebagaimana Allah ingatkan
Dalam surah Al-Imran ayat 140 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid, gugur sebagai syuhada. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah kabarkan. Kemudian sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi antara Rom, kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu namanya malhamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma tazyuna dajjal fayaqtahu Allah." Dan kalian akan menaklukkan dajjal. Fayaqtahu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan tempat Allah munculkan Al-Masih Dajjal, itu tempatnya di Asbahan. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Google Map, Asbahan itu kota Isfahan. Mana itu? Iran. Nah, Rasulullah kan mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, di belakang Dajjal, itu ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisa, jubah kebanggaan. Nah, ternyata duta besar Amerika untuk Iran nulis sebuah buku diberi judul Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan, Iran sekarang ini sudah kurang lebih ada 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, Dajjal itu bukan fiktif loh Pak. Dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan, Dajjal itu rambutnya kerinting. Rambutnya kerinting. Kemudian matanya yang satu cacat, buta. Ya. Tapi yang satu itu kata Rasulullah menjorok seperti anggur hitam, menjorok ke depan. Apa kalau bahasa Jawa itu mendolo? Ya. Apa kalau bahasa bahasa Padang ini? Ya, jadi agak mendolo gitu. Nongol. Nongol. Itu. Kemudian kakinya O. Bentuk O, bengkok. Kemudian di dahinya itu tertulis kaf, fa, ra. Kafir. Bahkan Rasulullah mengabarkan semua umat Rasulullah yang mukmin, walaupun dia buta huruf, dia bisa membaca itu. Bahwa dia itu seorang Dajjal. Nah sekarang Dajjal yang asli belum muncul. Tapi sistemnya sudah muncul. Ini sistem sudah muncul. Sudah menyeluruh. Bahkan bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu-ibu kepingin tahu visi misinya Dajjal, itu sampai tertulis di mata uang $1. Kalau bapak ibu lihat mata uang $1, $1, itu kan ada simbol mata satu. Terus ada piramidnya. Terus di bawah itu tertulis bahasa Ibrani, Novus Ordo Scelorum. Itu kalau di bahasa Inggris kan The New World Order, tatanan dunia baru. Kalau di menurut agama kita, sistem Dajjal. Dan itu sudah mengglobal, sudah mendunia sampai sekarang. Salah satu di antaranya, sistem Dajjal ini, dia mengadakan gerakan seluruh dunia, yaitu One World Religion. Satu agama dunia. Yang menciptakan adalah Dr. Abraham Kuyper. Ini tokoh Zionis Yahudi di Israel. Dia punya sinagog. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, yaitu Profesor John Hick. Dimasukkan ke Indonesia tahun 1970. Masuk Indonesia tahun 1970. Itulah agama baru yang diciptakan oleh Yahudi ini tadi, oleh Zionis Yahudi ini, itulah yang disebut dengan pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Nah ternyata di Indonesia berkembang. Sampai tidak hanya agama baru ini pluralisme agama, tapi salamnya juga salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, terus apa lagi? Ya itu, ya. Kemudian salam, ya kan? Lengkap ya. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya adalah Majelis Ulama Jawa Timur. Langsung saat itu saya kepingin ketemu beliau, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah, Pak Kiai Abdul Somad Bukhari telah menyelamatkan akidah umat Islam seluruh Indonesia. Beliau haramkan itu. Berani beliau. Kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Padahal Bapak-bapak, salam pluralisme agama itu kan sudah disampaikan mulai dari presiden sampai RT kan? Ya kan?
Padahal itu kalau menurut hukum Islam, batal akidah kita. Batal syahadat kita. Kalau kita meyakini pluralisme agama, itu masuk bab nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah, alhamdulillah. Akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur didukung Majelis Ulama Sumatera Barat. Jadi promotornya Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi, kemudian terus didukung oleh Majelis Ulama Jawa Barat, terus semuanya, terutama Majelis Ulama Jawa Tengah, ya kan, Surakarta. Waktu itu Profesor Dr. Zainul Arifin. Ini. Alhamdulillah, umat terselamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatus Sarra. Ini kekacauan oleh penyebabnya karena perebutan sumber daya alam. Seluruh dunia, termasuk di Indonesia, perebutan sumber daya alam. Ini semua peperangan yang terjadi ini pasti ujung-ujungnya perebutan sumber daya alam. Tapi kalau di Indonesia tidak lewat peperangan, cukup proxy war, perang boneka. Jadi cukup menggunakan pengkhianat bangsa ini. Ini sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu saya diundang khutbah Idul Adha waktu itu di LNG Bontang. LNG Bontang. Itu LNG tingkat dunia, Bontang. Nah, waktu itu saya lihat dari atas kerusakan itu tempat eksplorasi batu bara itu. Ya Allah, kerusakannya dahsyat sekali. Jadi kelihatan kalau dari pesawat itu kuning-kuning gitu. Kuning gini, tanah itu kuning semuanya. Akhirnya selesai saya memberikan khutbah, enggak tahunya hari itu tanggal merah. Nah, otomatis kalau tanggal merah, pesawat perusahaan kan off. Ya kan? Enggak terbang. Sehingga akhirnya saya lewat jalur darat. Akhirnya saya beritahu, enggak apa-apa, saya lebih senang karena saya kepingin melihat langsung di lapangan bagaimana kerusakan ini, eksplorasi pertambangan batu bara. Ya Allah, dahsyat. Tapi sebelum saya pulang itu saya pernah memberikan istilahnya saling tukar info. Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Itu ngitung-ngitung, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Hutangnya Indonesia ini kan yang sering kita dengar lewat media itu kan 7.000 berapa 500-an lah gitu ya. Walaupun sekarang hampir 20.000, ya kan? Hampir 20.000 triliun. Itu dulu waktu saya masih khutbah itu masih 7.400 sekian triliun. Nah, itu dihitung sama Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Ini cukup Bontang saja untuk melunasi hutang Indonesia ke Cina itu cukup dari Bontang saja. Karena dari Bontang itu rutin 2.500 triliun. Rutin penghasilannya. 2.500 triliun. Cukup dari Bontang saja. Gak usah nikel, gak usah emas dari Freeport, dari Halmahera, bukan, gak usah apa yang di Newmont, bukan, di NTB, bukan, gak usah. Cukup ini saja. Itu setelah lunas dari Bontang ini tadi untuk mencukupi rakyat Indonesia yang jumlahnya berapa sekarang? 275 kan adanya. Iya, 280 juta. Itu dari Bontang saja, itu tiap kepala keluarga akan dapat subsidi dari negara itu 20 juta rupiah per bulan. Cukup tambang batu bara, LNG, gas dan batu bara. Gas dan batu bara. Cukup Bontang saja. Berarti Indonesia ini kaya, Pak. Tapi anehnya, Gubernur Bank Indonesia curhat ke wartawan. Indonesia ini ekspornya luar biasa. Berarti kan kalau sudah ekspor kan dolarnya kan masuk. Ini Gubernur BI tanya, lu terus dolarnya kemana? Gubernur BI kok malah tanya ke wartawan. Dolarnya kemana? Padahal ekspornya luar biasa Indonesia. Nah, ini Pak. Ini contoh. Fitnatus Sarra. Kalau di luar lewat peperangan untuk perebutan sumber daya alam. Tapi beda di Indonesia. Di Indonesia cukup dengan proxy war. Lewat bonekanya saja. Cukup. Saya tanya ke Bapak, Freeport itu kan tambang emas terbesar tingkat dunia. Kenapa kok
Sudah waktunya, tapi masih terus diteruskan. Ya kan? Sudah waktunya harus diambil alih Indonesia, tapi masih diteruskan. Ternyata di belakang, di bawahnya emas ini ada yang lebih mahal lagi, yaitu uranium. Makanya diperpanjang. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport. Mana itu? Halmahera. Tapi sekarang sudah miliknya siapa? Cina. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ada dua kakak beradik. Kebetulan beliau ini, dua kakak beradik ini punya home industry. Beliau pakar kimia. Ya. Tiba-tiba ada pakar kimia dari Cina. Umurnya sudah 80-an. Minta sampel dari apa yang diproduk oleh dua kakak beradik yang pakar kimia dari Indonesia ini. Saya nggak usah nyebut nama dan lokasinya, domisilinya di mana, nggak usah. Akhirnya setelah beliau kirim sampel, beliau diundang oleh pakar kimia dari Cina ini. Diundang, akhirnya terbang ke Cina, Beijing. Nyampe di sana, singkat cerita, kalau bahasa kita di kafe gitu, ada pertemuan santai gitu ya, saling dialog. Nah, dia ngomong, kami di Cina sudah memproduk power bank. Power bank. Nah, di Indonesia itu power bank untuk ngecas HP. Ternyata di Cina itu power bank itu bisa diisi kurang lebih 15 kilowatt energi listrik. Itu kalau dijual dengan dirupiahkan cuma 4 juta rupiah. Nah, selama ini Bapak beli token berapa? 100 ribu dapat berapa watt? 68 kWh. Ya kan? Tapi ini 15.000 kilowatt loh. Jadi umpama itu dipasarkan di Indonesia, nah kita kan cukup nyolok ke meteran kita kan. Nah, kira-kira yang gulung tikar siapa? PLN. Akhirnya setelah terjadi dialog ini tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ngomong, itu kami artinya kami produk antara dua bahan baku, yaitu nikel natural dengan litium. Nikel natural dengan litium itu kita gabung, kolaborasi. Akhirnya bisa kita masukkan dalam power bank. Nah, bahan bakunya dari mana? Ya Allah. Bahan bakunya dari negara kamu. Langsung Pak, dua kakak beradik ini tadi kram otaknya. Bahasa bombastis itu, kram. Kaget. Saking kagetnya. Ya Allah. Ternyata nikel natural yang paling the best seluruh dunia itu ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Sak dunia ini loh. Pertanyaan saya, milik siapa sekarang tambang nikel terbesar sak dunia itu? Cina. Indonesia dikasih sekian persen. Tapi 90 sekian persen. Kenapa itu? Kenapa kok rakyat tahu? Dan saya tahu, Pak. Karena Elon Musk itu kan pengusaha terbesar Amerika. Itu beli nikel natural di mana? Cina. Belinya ke Cina, padahal itu milik Indonesia. Nah, ini berarti proxy war. Pakai boneka. Astagfirullah. Ini fitnah tersara. Kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima. Itu kalau dalam bahasa Arab bentuk tasghirnya itu dahma. Bentuk pengecilannya itu dahma, artinya gelap hitam. In fitnah Duhaima. Itu bahasa kinayah, kiasan. Nah, sekarang apa wujud konkretnya fitnah Duhaima? Dahsyat fitnah Duhaima. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardh minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau fitnah Duhaima ini sudah terjadi, dan sekarang sudah terjadi di Indonesia. Padahal ini dikabarkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Sekarang baru kita saksikan di Indonesia. Apa kata Rasulullah? Kondisi umatku, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why, kenapa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi ardh minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Ini fitnah Duhaima. Ini sudah terjadi di Indonesia.
Sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan berapa banyak orang menjual agama demi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Benar? Mungkin Bapak pernah dengar itu. Beberapa pejabat tinggi negara. Di Indonesia akan terjadi fitnah kegelapan. Fitnah kegelapan. Itulah yang disebut fitnah Duhaimah. Ini bahasa kinayah, Pak. Bukan terus akhirnya Indonesia itu gelap gulita, nggak ada cahaya. Bukan. Fitnah itu kegelapan ini tadi, yaitu tadi. Sampai Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW, sayati alam nas sanawatun khoda'atun. Kalian akan menyaksikan nanti tahun-tahun yang penuh penipuan, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Kalau bahasa akademiknya, era politik post-truth. Era politik post-truth itu, Pak, itu gambarannya. Kebohongan, kalau terus disampaikan lewat media, itu akan berubah jadi kebenaran. Itu namanya fitnah kegelapan. Era politik post-truth. Bagaimana strateginya supaya terjadi fitnah kegelapan ini? Strateginya bagaimana? Itu pakai filosofi tikus dalam karung. Jadi tikus dalam karung itu gini, Pak. Bapak Ibu bisa ceritakan. Ada orang bawa tikus dalam karung. Naik kereta. Nah, seringkali orang ini ditendang. Jadi karungnya ditendang. Akhirnya bapak yang di depan tadi tanya, "Loh Pak, kenapa Bapak kok nendang-nendang karung ini?" Ya, karena di dalamnya ada tikus. Kalau enggak saya tendang, nanti tikus itu konsentrasi, dia akan gigit karung itu dan keluar semua nanti tikus itu. Nah, filosofi tikus dalam karung ini dipakai di era politik post-truth. Bagaimana teknisnya? Umat Islam di Indonesia wajib harus goncang terus, diaduk-aduk. Ini. Sudah terjadi? Sudah. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan pentingnya urgensi merawat ukhuwah Islamnya. Umat Islam jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu. Dan mungkin Bapak tanya, Ustadz, kira-kira sampai kapan fitnah Duhaimah ini? Kan Bapak tanya, sampai kapan mau terus-terusan Ustadz? Ya kan? Sampai kapan? Ya Allah Pak, Bu. Rasulullah ngasih kabar. Fitnah Duhaimah itu baru selesai kalau sudah munculnya Dajjal, baru selesai. Dajjal sudah nampak enggak? Sistemnya, Dajjal aslinya? Belum. Jadi fitnah Duhaimah ini baru selesai, nanti puncaknya ketika Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Ketika nanti, yaitu Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita sholat, pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Wa min adabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu jangan lupa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masihid Dajjal. Makanya kenapa kita disunahkan setiap tahiyat akhir selesai baca sholawat kepada Nabi. Jangan dilupakan doa itu. Oleh karena itu kita diberi senjata oleh Rasulullah. Apa senjatanya? Bukan senjata angka 47, bukan. Rasulullah ngasih senjata kepada kita. Ayo, Rasulullah ngasih kabar. Setiap kalau Rasulullah hafalkan 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Surah Al-Kahfi. Ini senjata yang pertama supaya kita diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya Al-Masihid Dajjal. Hafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Kemudian senjata yang kedua, pada saat tahiyat akhir selesai baca sholawat kepada Nabi, doa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi Rasulullah ngasih kabar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang fitnah Duhaimah ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, fitnah Duhaimah sudah nyata di hadapan kita dan ini sudah terjadi, umat Islam akan terbelah jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah untuk tetap menjadi mukmin sejati. Ini permohonan kita kepada Allah. Makanya Bapak-bapak pada saat sujud akhir, ya kan? Pada saat sujud akhir selesai kita baca tasbih Subhana Rabbil A'la atau apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jangan lupa doa sujud akhir. Apalagi pas salat tahajud. Allahumma ini as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama-Mu ya Allah. Ini jangan lupa pada saat sujud akhir. Kenapa? Fitnatul Duhaimah itu dahsyat. Terbelah umat Rasulullah. Nah sekarang saya tanya, Pak. Kira-kira di Indonesia, yang mukmin sejati dengan yang munafik sejati lebih banyak mana? Munafik sejati. Ini yang lebih banyak. Oleh karena itu bisa disimpulkan lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya orang kafir. Tapi lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena terlalu banyak orang munafik. Bahkan sekarang di Indonesia, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang di Indonesia itu tren, Pak. Berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa kok berbondong-bondong? Kan beda. Pada masa Rasulullah, orang munafik itu kan tersembunyi kan? Syria. Sampai Rasulullah itu memberi amanah pada sahabatnya, daftarnya orang munafik. Kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Diberi amanah untuk megang datanya orang munafik. Berarti kan zaman Rasulullah itu orang munafik kan tersembunyi kan? Tokohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan? Itu tokohnya. Nah, Bapak-bapak, saya tanya, ibu-ibu juga saya tanya. Kalau orang munafik, kalau orang mukmin sholat, orang munafik sholat. Kalau orang mukmin puasa, orang munafik puasa. Kalau orang mukmin haji dan umrah, orang munafik haji dan umrah. Kalau orang mukmin bangun masjid, orang munafik bangun masjid. Kita bingung, teman. Ini kan? Makanya di sini ada apa ini, Pak? Topeng. Itu orang munafik. Nah sekarang apa tolok ukur barometer yang membedakan mukmin dan munafik? Ternyata bukan sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, bukan ternyata. Nah ternyata Allah bongkar dalam surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Surah At-Taubah. Saya tanya Bapak Ibu, surah At-Taubah itu diawali dengan basmalah atau tidak? Tanpa diawali oleh basmalah. Tanpa diawali basmalah. Langsung, bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Tanpa basmalah. Akhirnya surah At-Taubah itu, kalangan mufassir, ahli tafsir, menafsirkan Allah bongkar karakter munafik itu dalam surah At-Taubah. Ternyata barometer yang membedakan mukmin dan munafik itu ternyata ketika Allah memanggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik mundur. Bahkan lari. Gila. Kalau sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, ayo berjuang, berjuang. Orang munafik mundur. Kenapa? Kalau berjuang, resikonya berat. Kalau sekarang perjuangan sekarang, resikonya radikal. Garis keras, iya kan? Nah, itu sudah. Apalagi fundamentalis, ya kan? Ya. Yang nanti mungkin semakin akhir nanti teroris. Ya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Inilah ujian, ya, ujian bagi umat Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kenapa di Indonesia sekarang orang berbondong-bondong mau jadi munafik? Jadi kalau dulu zaman Rasulullah itu Syria merahasiakan, sekarang enggak, bangga Pak di Indonesia ini. Jadi orang munafik itu bangga, bahkan vulgar. Dipertontonkan. Kenapa? Karena ternyata sekarang di Indonesia, kalau kepingin jadi orang munafik, itu ternyata di baliknya ada min amplop bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Benar enggak?
Nah sekarang Pak, makanya saya ingatkan jangan foto dengan saya. Hati-hati Pak. Kalau Bapak kepingin naik jabatannya, gitu ya, jangan foto dengan saya. Itu syaratnya. Jangan foto dengan ustaz. Jangan foto dengan ulama. Jangan. Ini eranya ini Pak, era. Zamannya sudah. Kalau orang Jawa menyatakan ini Joyoboyo itu zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Jadi kalau menurut orang Jawa di tempat saya, ini sekarang ini zaman gila. Kalau enggak gila enggak dapat jabatan. Itu sekarang. Contoh, ini contoh. Di tempat saya di Malang. Di Malang. Ini kan Pekanbaru ya. Di Pekanbaru ini ada ustadz yang terkenal tidak hanya nasional tapi internasional juga, ya kan? Kalau beliau ke Brunei Darussalam, Masya Allah dihormati betul. Di Brunei Darussalam, di Malaysia, ya kan? Kecuali ke Singapura. Kecuali ke Singapura. Kenapa Pak? Kenapa Ustadz Abdul Somad dilarang ke Singapura? Karena ternyata Singapura itu dulu mayoritas bahkan pimpinan sentral imamnya itu dari Sumatera Barat. Orang Minang. Itu loh Pak. Mayoritas 93% Muslim Melayu Singapura. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad langsung stop? Kenapa? Kalau Ustadz Abdul Somad datang ke Singapura, itu membangkitkan psikologis Muslim Melayu. Itu yang ditakutkan oleh Singapura. Itu. Sehingga akhirnya Bapak-Bapak di tempat saya, di Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya itu ada pemilihan rektor. Pemilihan rektor. Akhirnya nominasi satu kan, biasa kan suara ala demokrasi kan ya, suara terbanyak. Itu nominasi satu. Terus nominasi 2 itu dari dekan MIPA. Nah, terus nominasi 3, nominasi 4. Nah, habis itu ini kan kurang berapa hari lagi dilantik. Ya kan? Dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Enggak tahunya H-2 kalau enggak salah. Enggak tahunya yang nominasi 1 ini tadi terdetek jejak digitalnya. Pernah foto bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Akhirnya Pak. Gagal jadi rektor Universitas Brawijaya. Akhirnya pemerintah lebih memilih nominasi 2, dekan MIPA. Makanya sampai sekarang yang jadi rektor, dekan MIPA. Padahal kalau secara demokratis, itu kan, yang tadi itu kan, gara-gara foto bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang jangan harap Pak. Jangan harap kalau kepingin jabatannya semakin naik, jangan harap foto dengan ustadz atau ulama. Jangan. Karena sekarang eranya sekarang. Ya itu tadi kalau orang Jawa menyatakan zaman gila. Kalau enggak gila, enggak dapat jabatan. Harus gila dulu. Nah itu. Ya, contoh Profesor Yudian Wahyudi. Profesor Yudian Wahyudi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mantan rektor Universitas UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Saya lihat jejak-jejak digitalnya, kitab-kitab yang the best dalam bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia. Siapa penerjemahnya? Pasti Yudian Wahyudi. Profesor Yudian Wahyudi. Penerbit top nasional. Pasti Yudian Wahyudi. Rektor UIN Sunan Kalijogo. Sampai kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani. Ini tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Kitab Al-Iman ini direkomendasi oleh 100 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang top tingkat dunia. Siapa penerjemahnya? Profesor Yudian Wahyudi. Apa yang terjadi? Ini loh Pak. Akhirnya saya malam hari itu merenung nangis. Benar-benar saya benar-benar sedih. Tiba-tiba dia bikin sensasi. Mahasiswanya program doktoral S3. Disuruh nulis disertasi doktor judulnya Zina Halal. Coba, kita mulai dari kecil. Yang namanya zina itu kan haram. Ini tiba-tiba disertasi doktor zina halal. Kemudian ketua tim pengujinya rektor UIN Sunan Kalijogo, Profesor Yudian Wahyudi, memberikan nilai komlot. Akhirnya geger Pak. Ulama-ulama se-Indonesia geger. Majelis ulama geger. Akhirnya diteliti, kira-kira kitab yang dijadikan rujukan penulisan disertasi doktor itu apa kitabnya? Ternyata terungkap. Itu kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Muhammad Sahrur itu kan, Bapak Ibu, kalau tidak ada kan orang Timur Tengah namanya Bejo itu kan tidak ada kan? Bejo itu mesti orang Jawa. Orang Timur Tengah itu minim Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Ismail, ya kan? Nama-nama Islam. Ternyata Muhammad Sahrur ini tokoh komunis di Timur Tengah. Akhirnya
Apa yang terjadi? Profesor Yudian Wahyudi langsung diangkat di Istana Negara menjadi Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila 2016. Selesai dilantik di Istana Negara, dia memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Agama musuh negara. Sudah terjadi? Sudah. Ini loh. Akhirnya Bapak, pokok itu tadi Pak. Bapak, Ibu, pernah kan dengar dari berita viral itu? Ada ulama landing di Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini petugas-petugas bandara ini tahu, ini ulama ini. Begitu turun, mau masuk pintu keluar, disalami. 4 orang yang nyalami ulama ini langsung dipecat. Jadi sekarang jangan harap. Hati-hati. Jadi jangan foto dengan saya. Apalagi dengan Ustadz Abdul Somad. Jangan. Kalau Bapak kepingin karirnya naik. Jadi sekarang ini zamannya, jangan dekat-dekat dengan ulama. Padahal, ya kan? Padahal ketika Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i rahimahullah, ditanya, wahai Imam Syafi'i, kalau kami dihadapkan dengan fitnah-fitnah akhir zaman, kira-kira apa yang kau wasiatkan? Arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Minimal ustadz, ya kan? Kembali ke ulama. Nah, hakimnya tanya, wahai Imam Syafi'i, ulama yang mana? Cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu rujukan. Itulah ulama yang istiqomah. Kenapa? Kalau sudah muncul fitnah tuduhaimah tadi, yang paling banyak muncul itu adalah ulama su'. Ulama su' itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Nah ini. Makanya Rasulullah mengatakan ini ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolom bumi ini. Dan nanti nerakanya khusus loh Pak. Beda dengan nerakanya pada umumnya. Nerakanya diberi nama kata Rasulullah Jubul Husni. Jadi neraka itu nanti mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah 400 kali sehari semalam. Dari dahsyatnya lembah di dalam neraka itu ada namanya lembah Jubul Husni. Ini dipersiapkan untuk ulama su'. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir sebagai penutup, apa kiatnya? Supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah tadi. Bagaimana kiatnya? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Rasulullah memberikan wasiat. Tadi kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi a'mali fitanan. Kakita'in lailul mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Al-mubadilah bi amal. Bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Ini kiat kalau kita ingin selamat. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. At-tamassuk bis sunnah. Berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu prototipe manusia yang ideal. Kalau bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Ini. Pegang. Kita berpegang pada sunnah Rasulullah. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena Rasulullah contoh teladan. Uswatun hasanah. Yang ketiga, arruju ilal ulama. Kembali ke ulama. Seperti tadi. Kalau kita ingin selamat. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat. Lawat ukhuwah Islami. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah pernah di hadapan para sahabatnya. Rasulullah mengabarkan. Ada nanti. Kelompok umatku. Mereka bukan nabi, bukan syuhada. Tapi sebagian nabi iri kepada kelompok dari umatku ini. Kenapa? Karena kedudukannya di sisi Allah tinggi. Hanya sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala, qaumun tahabbu birrahillah. Yaitu satu kaum dari umatku yang ketika hidup di dunia dia menjalin cinta kasih sayang lillah karena Allah. Duduk bermajlis karena Allah, berjuang karena Allah, bersama-sama membela agama Allah, semuanya lillah karena Allah. Lillah. Tidak ada interest yang lain.
Padahal kata Rasulullah, antara mereka tidak ada hubungan kerabat. Ya kan? Bapak yang sini dengan bapak yang sana kan tidak ada hubungan kerabat. Tidak ada. Dan bukan karena harta yang saling mereka berikan. Nah, bapak ibu ke sini apa disogok, apa nyogok imam masjid? Tidak kan? Tidak. Bapak berangkat dari rumah dengan kesadaran. Lillah karena Allah. Tercinta di rumahnya Allah, Baitul Arsy. Ya, di rumah Allah, di Baitullah. Nah, akhirnya Rasulullah bersumpah, "Wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nur." Rasulullah mengabarkan, insya Allah nanti di yaumil akhir wajah-wajah mereka ada nur, cahaya. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengabarkan mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mudah-mudahan kita semua jamaah masjid Baitul Arsy ini, mudah-mudahan seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ayo kita merawat jalinan ukhuwah Islamiyah. Kita menjalin cinta kasih sayang. Lillah karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Karena Allah, semuanya karena Allah. Lillah, lillah. Kita jalin cinta kasih sayang. Kita bermajelis di Masjid Baitul Arsy ini semuanya karena Allah. Kita sholat berjamaah karena Allah. Kita duduk bermajelis karena Allah. Kita berjuang semuanya lillah, lillah, lillah. Tidak ada kepentingan yang lain. Semuanya lillah. Insya Allah. Ini manusia yang the best, kata Rasulullah. Umat Rasulullah yang the best. Yang nanti di yaumil akhir, di surganya Allah, mereka wajahnya ada nur, cahaya. Dan mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Insya Allah. Makanya kenapa Pak, Bu? Di hadapan para sahabat Rasulullah, Rasulullah sampai meneteskan air mata. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang kau panggil ya ikhwani, ya ikhwani itu kami ya Rasulullah? Tidak. Antum ashabi, kamu sahabat. Yang kurindukan, ya ikhwani itu kita, bapak, ibu-ibu. Umat akhir zaman yang tantangannya berat. Ujian yang berat. Oleh karena itu, kalau kita berpegang pada sunnah Rasulullah, insya Allah. Kita mahabbatullah, mahabbatul Rasul. Kita cinta Allah, cinta Rasul. Sampai Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Wa nasi ajma'in. Yang terakhir, kalau kita ingin selamat ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini yang fitnahnya dahsyat, Pak. Ayo selamatkan keluarga kita. Selamatkan jamaah kita, selamatkan lingkungan kita, selamatkan masyarakat kita. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya Allah. Curahkan keberkahan dan rahmat-Mu, ya Allah. Selamatkan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara Republik Indonesia itu, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita mohonkan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang kelima, yang terakhir sebagai penutup, kalau kita ingin selamat, kuatkan kesabaran. Tidak cukup hanya sabar. Ya kan? Dalilnya Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 200 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tidak cukup kata Allah dengan sabar. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Walau itu arribat itu kalau diterjemahkan secara tekstual itu kan bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan ini, tingkatkan kewaspadaan karena yang goncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu sukses fid dunya wal akhirah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.